terpujilah namamu, segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Tuhan, kita bagi bagiku.
Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Pagi ini kami bersyukur Tuhan, bersama setiap pemirsa di rumah kami boleh mengadakan ibadah online. Kami percaya Tuhan, roh yang sama yang Tuhan kami sembah di dalam Yesus menjadi kekuatan kami. Sekalipun kami tidak berhimpun, tetapi kami dalam roh disatukan Tuhan. Terima kasih untuk Jumat Agung, di mana kami boleh bersama-sama memperingati kematian dan kebangkitan Tuhan. Sampaikan Tuhan isi hati Tuhan buat kami, dan kami siap mendengar, dibentuk sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Yang percaya berkata, amin. Amin. Bapak Ibu yang saya kasihi, selamat bertemu kembali di ibadah online. Dan hari ini kita bertemu dalam satu acara, yaitu kebaktian Jumat Agung. Ya. Saya bersyukur bahwa hari ini kita sudah memasuki tema yang baru dari gereja kita,
yaitu triwulan yang kedua, di mana kita memasuki satu tema yang saya angkat berjudul Yesus said, "Follow me," atau kata Yesus, "Ikutlah aku." Kata Yesus, "Ikutlah aku." Nah, kita akan buka Alkitab kita, membaca bersama Injil Matius pasal 9 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-13. Kalau Bapak Ibu ada Alkitab di rumah, kita buka, kita baca dengan hati-hati Injil Matius pasal 9 ayat 9 sampai dengan 13 di bawah perikop yang berjudul Matius pemungut cukai mengikut Yesus. Ayat yang ke-9, setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Nah, nats kita terambil dari surat 1 Petrus pasal 2. Surat 1 Petrus pasal 2 ayat 21. Firman Tuhan berkata demikian. 1 Petrus 2 ayat 21. "Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya." 1 Petrus 2 ayat 21. Nah, Bapak Ibu yang sedang mendengarkan dan pemirsa yang sedang bersama kami di ibadah online saat ini, menarik sekali. Hari ini kebetulan kita masuk pada triwulan kedua dengan tema Jesus said, "Follow me," atau kata Yesus, "Ikutlah aku." Ada satu pertanyaan tentunya yang akan kita kemukakan saat ini. Mengapa kita mengikut Yesus? Yesus berkata, "Ikutlah aku." Dan kita akan bertanya, mengapa saya harus mengikut Yesus? Karena kita semua dipanggil untuk mengikuti jejaknya. Nats kita berkata, sebab untuk itulah kamu dipanggil, untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Jadi mengikut Yesus itu adalah kehendak Tuhan, supaya kita ini mengikuti jejak Tuhan. Dipanggil untuk mengikuti jejaknya. Hari ini Bapak Ibu sekalian, segenap umat Kristiani, bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia, sedang menyelenggarakan satu ibadah, yaitu ibadah Jumat Agung. Mengapa kita memperingati Jumat Agung? Karena Jumat Agung itu adalah bagian dari umat-umat Tuhan, murid-murid Yesus
untuk memperingati kematian dan kebangkitannya. Pada waktu perjamuan akhir di loteng di Yerusalem, ya, dalam ruangan yang tidak cukup besar, dan di sana kita melihat Tuhan berkata dengan murid-muridnya saat itu dalam perjamuan akhir, setiap kali kamu makan roti ini dan kamu minum cawan yang telah kusediakan ini, kamu memperingati kematian dan kebangkitanku. Jadi kita mengikuti kematian dan kebangkitan Tuhan. Lalu dalam subtema kita tahu tadi bahwa sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Kita dipanggil untuk mengikuti jejak Tuhan. Ada pepatah yang sering kali kita dengar, harimau mati meninggalkan belangnya, gajah mati meninggalkan nama baiknya. Ya, maksud kami gajah mati meninggalkan gadingnya, ya. Jadi harimau mati meninggalkan belangnya, gajah mati meninggalkan gadingnya. Dengan kata lain, kalau kita meninggal, ya, kalau kita meninggal, ada kenangan yang kita tinggalkan pada sesama. Apakah itu keluarga, apakah itu generasi-generasi yang berikutnya. Nah, apa yang ditinggalkan manusia? Kita lihat Tuhan meninggalkan satu teladan yang baik dan kita diharapkan mengikuti jejaknya. Nah, manusia meninggalkan apa? Coba tolong Pak Harto baca Amsal 22 ayat 1. Di dalam kitab Amsal Sulaiman pasal 22 ayat pertama. Amsal 22 ayat 1. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Ya, ini ayat sangat indah sekali, ya. Firman Tuhan berkata, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Jadi kalau kita punya nama baik, itu Amsal mengatakan lebih berharga daripada kekayaan besar. Kita boleh kaya, kita boleh mempunyai segalanya. Tetapi kalau nama kita itu tidak baik, maka kita seperti tidak punya apa-apa. Tetapi sekalipun kita ini hidup pas-pasan, tidak terlalu kaya, tetapi kalau kita punya nama baik itu lebih berharga daripada kekayaan yang besar. Nah, tokoh yang menjadi teladan kita setiap kali kita memperingati Jumat Agung itu adalah Yesus Kristus sendiri. Manusia tanpa dosa yang pernah hidup di dunia ini. Dan selama 33,5 tahun, selama dia beracara di dunia sebagai manusia, bukan saja selama hidup dia memberikan teladan buat kita, tetapi sampai akhirnya dia mati di salib pun, hari ini pun kita masih melihat betapa keteladanan Yesus itu memberikan teladan untuk kita terus mengikuti jejaknya. Jadi itulah sesuai dengan tema kita triwulan yang kedua ini. Jesus said, follow me. Kata Yesus, ikutlah aku. Kalau kita mengikut Yesus dan kita punya tujuan untuk apa kita mengikut Yesus, kita tidak akan meninggalkan Tuhan. Tetapi ketika kita mengikuti sebuah ibadah di gereja atau kita
disebut orang-orang Kristen tapi kita tidak tahu tujuannya apa, maka kita akan menjadi jenuh dan akhirnya kita tinggalkan Tuhan. Bahkan ujung-ujungnya akhirnya kita akan berkata, ikut Tuhan nggak ada apa-apanya. Malahan saya yang dahulu kaya sekarang menjadi miskin gara-gara saya tidak boleh ini, tidak boleh itu. Jadi makin berat sepertinya. Tetapi kalau engkau tahu bahwa kita diharapkan Tuhan dipanggil untuk mengikuti jejaknya, maka kita akan semakin naik. Dan ketika Yesus datang yang kedua kali, kita akan bersama-sama Dia masuk dalam tempat yang Tuhan sediakan. Hari ini ada 3 hal yang akan kita renungkan bersama. Ada 3 kehidupan yang Yesus tinggalkan saat proses sengsara sampai Ia ada 3 kehidupan yang Yesus tinggalkan sampai Dia mati di salib. Yang pertama adalah teladan pengampunannya. Teladan pengampunannya. Yudas salah seorang murid yang telah mengkhianati dan menjual Yesus ke tangan musuh-musuhnya. Saat menjumpai di Taman Getsemani, pada waktu itu apa yang terjadi? Yudas ketika ketemu dengan Yesus, ya, Yudas dia merangkul, mencium Yesus. Dia berkhianat dan mempunyai niat buruk kepada Yesus. Tetapi apa yang kita lihat dalam Matius pasal 26 ayat yang ke-50, apa yang telah diperbuat Yesus? Tolong Pak Harto baca Matius pasal 26 ayat 50. Demikian firman Tuhan. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Ya. Kita tahu pasti Yesus itu adalah Tuhan. Apa yang menjadi pikiran Yudas? Yesus sangat tahu. Itu sebabnya pada waktu perjamuan akhir, Tuhan Yesus katakan, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah segera. Murid-muridnya waktu itu menyangka karena Yudas ini adalah bendahara, pemegang uang, Tuhan memesan kepada Yudas untuk membeli sesuatu. Tetapi Yudas mengerti benar, Tuhan mengerti benar akan pikiran Yudas yang akan menjual dirinya. Tuhan sangat tahu karena Dia Allah. Dan ketika itu juga iblis merasuki Yudas. Dan Yudas mulai punya pikiran untuk mengkhianati Yesus. Tetapi kita lihat, Ia tidak saja mengajar bahwa kita harus mengasihi, mengampuni musuh kita. Tetapi kita diajar lewat keteladanan Yesus. Tuhan katakan, hai teman, untuk itukah engkau datang? Dia masih menganggap Yudas adalah sahabat. Ia tidak saja mengajar bahwa kita harus mengampuni musuh, tetapi kita lihat dia bahkan mempraktekkan itu pada Yudas. Apa yang Tuhan ajarkan dalam Matius 18, kita lihat, kita baca Matius 18 ayat 21 dan 22, coba tolong Pak Harto baca. Matius pasal yang Matius pasal yang ke-18 ayat 21 dan 22. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu,
bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Ya, terima kasih. Kita lihat betapa pengampunan yang Tuhan ajarkan itu tanpa batas. Ketika Petrus berkata, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku? Jika ia berbuat dosa terhadap aku, sampai 7 kali. Tapi Tuhan katakan apa? Bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Jadi kalau orang sudah diberi atau dibuat menderita, ya, dia harus mengampuni 70 kali 7 kali tanpa batas. Itulah yang diajarkan Tuhan. Jadi keteladanan pertama adalah Tuhan mengajarkan pengampunan. Kita belajar dari keteladanan Yesus yang luar biasa itu. Bahkan dikatakan di dalam Lukas pasal 6 ayat 27 dan 28 di sana. Kita lihat, coba tolong Barto baca. Lukas pasal 6 ayat 27 dan 28. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Ya, terima kasih. Jadi ini yang diajarkan Yesus. Bukan saja mengampuni, ya, seringkali kita berkata, oh enggak apa-apa Pak, saya sudah mengampuni Anda. Tapi yang Yesus ajarkan bukan hanya sekedar mengampuni dan selesai. Keteladanan Yesus dalam pengampunan ini dia katakan dalam Injil Lukas 6 ayat 27 dan 28. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku, kata Yesus. Kamu yang mendengarkan aku, kata Yesus. Saudara yang mendengarkan firman Tuhan saat ini. Kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Dan berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Ini adalah sesuatu yang sangat-sangat tidak bisa diterima dengan akal sehat kita. Mengapa Tuhan bisa berkata seperti itu? Sebab target dari kehidupan kita di dunia ini hanya sementara. Target kita adalah kehidupan kekal. Tuhan sudah menyediakan tempat yang kekal buat kita. Dunia ini hanya sementara. Gak apa-apalah. Ya, jadi yang diajarkan Tuhan seperti itu. Saya sebagai seorang yang sejak kecil dibully, ya, dianggap tidak berdaya. Waduh, hal-hal seperti itu sangat-sangat saya bisa rasakan betapa menyakitkan sekali. Tetapi yang Tuhan ajarkan adalah, tetapi kepada kamu yang mendengar aku, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Seringkali kita kan berkata, mana bisa Tuhan, sampai mati saya tidak bisa mengasihi dia. Mengampuni oke, tetapi mengasihi dia sulit. Tapi Tuhan ajarkan itu. Dan dia praktekkan itu sampai mati. Keteladanan Tuhan dalam pengampunan ini sangat luar biasa. Lukas 23 ayat 34, tolong Barto baca.
Lukas 23 ayat 34. Lukas 23 ayat yang ke-34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Ya, makasih. Saya bisa membayangkan betapa yang Tuhan alami ketika dia disalib. Dengan tubuh yang dipaku di atas salib, ditelanjangi, jubahnya yang dapat menyembuhkan orang yang sakit itu. Seorang perempuan berdarah yang mengatakan, kalau saja aku dapat menjamah jubahnya, maka aku akan sembuh. Sekarang jubah itu dibuang undi, Yesus mahkotai, tetapi di tengah-tengah penderitaan seperti itu dia masih berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Saudara, kita diajar untuk keteladanan pengampunan ini sampai ke titik yang nol. Siapa kita? Tidak ada apa-apanya. Yang penting nama Tuhan Yesus dimuliakan. Kalau engkau bisa seperti itu, upahmu besar di surga. Tuhan sudah sediakan mahkota buat kita. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, keteladanan apa yang Tuhan berikan? Kerendahan hati, teladan kerendahan hati. Rasul Paulus mengungkapkan bahwa Yesus yang adalah Allah tidak menganggap kealahannya sebagai milik yang harus dipertahankan. Tetapi ia telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba, merendahkan dirinya dan taat sampai mati di kayu salib. Filipi 2 ayat 6 sampai dengan 8. Biasanya kita lagi diberi pangkat kedudukan sedikit saja. Wah, kita sudah merasa diri kita ini luar biasa. Ya. Dan itu pernah saya alami. Bagaimana ketika saya pindah dari rumah papa saya ke tempat yang baru, saya sowan, datang di tempat yang baru. Saya pikir pemuka di situ welcome. Ternyata dia malah dengan kata-kata yang menyakitkan saya, ya, yang berunsur sara, membuat saya sampai dalam hati saya merasa sangat-sangat dipojokkan, sehingga saya ngomong dengan papa saya, rumah yang saya beli itu akan saya jual. Karena kata-kata yang sangat tidak enak, yang tidak etis kalau saya sampaikan di kesempatan ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita lihat teladan kerendahan hati ini telah diajarkan Yesus yang adalah Allah, tidak menganggap kealahannya sebagai milik yang perlu dipertahankan. Ketika Tuhan mendengar orang-orang mengejek, katanya anak Allah, turun engkau dari salib. Itu menyakitkan sekali. Jangankan turun dari salib, itu orang-orang yang saya anggap kurang ajar. Itu kalau Tuhan menggunakan kealahannya, mereka itu belum sampai selesai ngomong, sudah pasti akan jatuh dan mati. Tapi dia merendahkan diri dan tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah, menganggap kealahannya sebagai milik
yang dipertahankan. Keteladanan Yesus, kerendahan hatinya luar biasa. Untuk menjadi manusia dan mati di kayu salib adalah teladan kerendahan hati yang sangat tiada tara. Dan Yesus sendiri rela menanggalkan semua kemuliaannya itu. Coba tolong Pak Harto baca Yohanes 17 ayat 5. Yohanes 17 ayat yang kelima. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Ya, ini kan luar biasa. Kemuliaan Tuhan yang sangat luar biasa sebelum dunia ada. Pujian dan penyembahan para malaikat karena Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Aku dan Bapa satu adanya. Yohanes 10 ayat yang ke-30 kita lihat bersama di sana apa yang Tuhan katakan. Coba tolong Pak Harto baca Yohanes pasal 10 ayat yang ke-30. Aku dan Bapa adalah satu. Ya. Sebagai Allah, sebagai Tuhan, Dia tidak memegahkan diri dan mempertahankan kealahannya itu dengan milik yang harus dipertahankan, tetapi Dia merendahkan dirinya. Keteladanan kerendahan hati ini menjadi bagian yang Tuhan ajarkan, sehingga Rasul Petrus berkata, kita dipanggil untuk mengikuti jejaknya. Jadi kalau kita lihat dalam cerita tadi, ketika Matius dia mendengar, ikutlah aku, maka dia segera mengikut Yesus dan tinggalkan semuanya. Tidak mudah untuk seseorang yang sukses kemudian meninggalkan segalanya. Di dalam Matius pasal 9 ayat 9 tadi dikatakan, setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Orang ini sudah luar biasa, penghasilannya luar biasa. Tetapi ketika dia ketemu Yesus dan Yesus katakan, ikutlah aku, maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Firman Tuhan itu luar biasa. Mestinya ini kan peristiwa yang sangat sederhana. Maka berdirilah Matius dan Matius lalu mengikut dia. Untuk mengikut Tuhan bukan perkara yang mudah. Mungkin kita mendengar Tuhan memanggil kita, tetapi kita tidak ada respon untuk bangkit. Ya, untuk bangkit. Ayat mengatakan, maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Matius ini berdiri dan mengikut Yesus. Jadi kalau engkau berkata, aku mengikut Tuhan, tetapi, masih ada tetapi, engkau tidak akan bisa. Mengapa saya katakan seperti itu? Karena kita lihat bersama apa yang Tuhan katakan. Matius pasal 8 ayat 20, tolong Pak Harto baca. Matius 8 ayat 20. Matius 8 ayat yang ke-20. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Ya, terima kasih. Jadi kita mengikut kepada sesuatu yang sepertinya sulit untuk diikuti. Yesus sendiri katakan serigala itu mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Mengikut Yesus itu adalah sesuatu keputusan yang sangat luar biasa. Tidak ada sesuatu kebanggaan yang dapat kita banggakan.
Jadi tidak ada tempat, Tuhan katakan, untuk meletakkan kepalanya. Tidak ada waktu untuk kita itu santai. Yang ketiga, Bapak Ibu, yang terakhir, teladan kemurahan hati. Dalam hal matinya Yesus, di mana kita memperingati Jumat Agung ini, tidak saja Tuhan menyerahkan segala kemuliaannya, tetapi juga firman Tuhan mengatakan kekayaan yang Yesus miliki. Ya. 2 Korintus pasal 8 ayat 9, di sana firman Tuhan berkata, tolong Pak Harto baca. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Iya, terima kasih. Dia adalah Allah pencipta langit dan bumi. Ya. Tetapi karena kasih karunia-Nya yang telah diberikan, yang Tuhan berikan buat kita, Dia menjadi miskin sekalipun Ia kaya. Supaya apa? Supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Jadi sangat-sangat heran saya kalau melihat saya ikut Tuhan setia, kira-kira apa yang saya dapatkan. Tuhan yang punya segalanya itu rela loh. Rela, teladan kemurahan hatinya. Menyerahkan segala kemuliaannya, bahkan Dia yang kaya menjadi miskin. Kita ini belum seberapa, tapi kita sudah menganggap diri kita penting, dan sangat-sangat penting kita mengharapkan apresiasi, penghormatan dari orang lain atas apa yang kita lakukan dalam pelayanan kita. Ia lahir dalam kemiskinan, dibesarkan dalam kemiskinan, sekalipun Dia Allah. Sepanjang umur hidupnya kemiskinan mewarnai kehidupan Yesus. Ia lebih miskin dari burung di udara dan serigala. Sampai tadi Tuhan katakan, tidak ada tempat untuk Dia meletakkan kepalanya. Bapak Ibu, sampai akhirnya Dia mati di salib dan dikuburkan. Di mana hari ini kita bersama-sama memperingati akan kematian dan di hari Jumat Agung. Dia rela. Dan teladan kemurahan hatinya inilah yang menyebabkan kita diselamatkan. Bukan oleh perbuatan baik. Karena segala perbuatan baik kita itu seperti kain lara. Kalau bukan karena kasih karunia, tidak ada seorang pun yang dapat masuk kerajaan Allah. Karena masuk surga bukan karena perbuatan baik, hanya karena Allah mengasihi kita. Apa yang dapat kita berikan kepada Dia? Di hari Jumat Agung ini, kita dipanggil untuk mengikuti jejaknya. Tuhan katakan, ikutlah aku. Apakah Bapak Ibu mau mengikut Dia? Bapak Ibu yang saat ini sedang beribadah online, kita memang tidak ketemu muka dengan muka. Tapi saya percaya pengakuan kita di hadapan Tuhan, di mana kita meresponi Dia, kematian dan kebangkitannya, Tuhan akan memperhitungkan. Amin. Itu yang bisa saya bagikan di Jumat Agung saat ini. Mari kita akan berdoa.
Dan setelah itu kita angkat pujian. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Kita akan berdoa. Bapa surgawi, Engkau Allah yang teramat baik buat kami. Tidak ada kebaikan yang dapat kami berikan membalas kasih setia-Mu, kasih karunia yang telah Tuhan berikan. Di hari Jumat Agung ini kami percaya Tuhan, kami peringati bukan hanya sekedar memperingati akan Jumat Agung, tapi kami meneladani apa yang sudah Tuhan berikan buat kami. Teladan dalam hal pengampunan yang seringkali tidak dapat kami lakukan kepada orang-orang yang menyakitkan kami. Tetapi Tuhan ajarkan buat kami. Dan juga keteladanan tentang kerendahan hati yang seringkali Tuhan menjadi bagian yang sangat berat untuk kami lakukan. Karena kami selalu ingin dihargai. Dan keteladanan kemurahan hati yang rela memberikan segala sesuatu yang kami miliki bagi kemuliaan nama Bapa. Kami yang telah diselamatkan, kami berbuat baik bukan karena supaya diselamatkan, tetapi karena kami telah diselamatkan. Engkau ajar kami Tuhan untuk melakukan yang baik, supaya nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan di dalam setiap langkah hidup kami. Berkati setiap jemaat Tuhan yang saat ini sedang beribadah online di rumah masing-masing. Kami terus berdoa Tuhan, dan kami perkatakan tidak ada virus corona yang menimpa anak-anak Tuhan, sebab Engkau adalah Allah yang melindungi kami. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur untuk segala berkat yang telah Tuhan berikan buat kami. Amin. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, selalu agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu. Senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Mari Bapak Ibu sekalian, jemaat Tuhan yang saya kasihi, dimanapun sempat beribadah online bersama kami, kita akhiri ibadah kita. Bapak surgawi, kami bersyukur untuk ibadah online yang telah kami nikmati bersama, dan jemaat Tuhan yang ada di rumah mereka boleh diberkati karena Engkau hadir di tengah-tengah perhimpunan kami. Tuhan,
Biarlah di hari Jumat Agung ini kami boleh merasakan kembali akan pengorbanan Tuhan. Allah yang mengasihi kami, yang karena kasih-Nya rela berkorban sampai mati disalibkan untuk menebus dan menyelamatkan kami dari segala dosa yang ada di dalam setiap kehidupan umat-umat-Mu. Tuhan, kami bersyukur untuk keselamatan yang Tuhan berikan buat kami, sehingga kami Tuhan menjadi anak-anak yang ditebus, diselamatkan dalam anugerah-Mu Bapa. Engkau Allah yang sudah membayar dengan harga tunai. Karena itu ajar setiap kami Tuhan meneladani akan kasih-Mu dan menjadi teladan bagi dunia ini, bagi kebaikan Tuhan yang Tuhan ajarkan, bagi pengampunan, bagi kerendahan hati, dan bagi Tuhan kemurahan hati, supaya dunia ini melihat bahwa Engkau ada di dalam kami dan kami ada di dalam Engkau. Berkati setiap jemaat dan pemirsa yang saat ini sedang mendengarkan dan bersama kami dalam ibadah online. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian, kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat Tuhan pagi hari ini. Kasih Allah Bapa, pengorbanan Yesus Kristus Tuhan di Golgota untuk menebus melayakkan kita menjadi anak-anak-Nya, ditebus dalam dimensi waktu tanpa batas, diselamatkan dalam anugerah-Nya, dan persekutuannya yang intim melalui Roh-Nya yang kudus terus menyertai memberkati engkau dimanapun engkau berada. Segenap aktivitasmu disertai Tuhan dan diberkati Tuhan. Tuhan melindungi engkau dan menyinari engkau dengan kasih karunia-Nya. Dan pagi ini Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu untuk memberikan damai sejahtera Allah hari ini, esok, sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Yang percaya di dalam Yesus berkata, Amin. Aku memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Aku memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib